Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Puronyo Luna di lapangan Tugu Darussalam dalam acara pembukaan kejuaraan panahan National Open tahun 2022. Ya, acaranya berlangsung sampai dengan tanggal 28 tahun 2022 dengan resmi kami nyatakan dibuka. Agar Aceh menjadi tuan rumah. Dan bagi Aceh ini merupakan persiapan dan pengalaman berharga menyambut PON 2024 mendatang. Kegiatan ini sendiri akan dilaksanakan selama 7 hari, mulai hari ini tanggal 22 hingga tanggal 28 Mei 2022 yang akan datang. Selama pelaksanaan kegiatan, panitia menyiapkan fasilitas makan siang kepada seluruh peserta termasuk official. Akhir pertandingan kita juga menyiapkan berupa medali, sertifikat, dan dana pembinaan yang terbatas. Yang kedua, di hadapan kita semua telah diwakili dan mewakili 558 atlet dan official ditambah dengan pendukung sehingga total menjadi 593 orang. Yang di kota dan di kampung. Pada kesempatan ini kami ingin tentunya bersyukur atas rahmat Allah yang telah memberikan izinnya sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan di Aceh. Sirkuit Nasional Stage 1 ini tentu ini menjadi awal untuk kebangkitan panahan di Aceh. Persiapan PON 2024 insya Allah mudah-mudahan Aceh bisa menjadi tuan rumah, bisa mendapatkan banyak medali nantinya di PON ke depan. Dan salawat bering salam bersama-sama kita ponkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar hendaknya disampaikan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini momen yang juga bersejarah, mudah-mudahan benar-benar sudah endemi. Karena 2 tahun kita dilanda pandemi COVID-19, banyak event kegiatan olahraga yang terganggu pelaksanaannya, tapi Panahan Indonesia terus aktif dengan setiap kegiatannya. Sirnas yang lalu kita laksanakan di Bali dan Sinas hari ini kita laksanakan di Aceh, dan banyak event kegiatan panahan yang juga berlangsung di seluruh Indonesia. Walaupun olahraga unggulan Olimpiade untuk Indonesia 4 besar, dan di dalam undang-undang keolahragaan ke depan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentu diamanahkan kepada daerah harus ada 2 cabang olahraga unggulan daerah, mudah-mudahan satunya panahan untuk Aceh. Yang wajib dibiayai bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga bisa dibiayai oleh CSR yang nanti menjadi orang tua asuh. Selama ini dalam Undang-Undang Keolahragaan Nasional yang lalu tahun 2005 itu keolahragaan para atlet ini masih dianggap bukan sebuah profesi, tapi hanya sebagai hobi. Sehingga kemarin ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia, banyak hal atlet yang tidak bisa mendapatkan bantuan dukungan dari pemerintah disebabkan karena tidak diamanahkan oleh undang-undang. Para atlet ini adalah sebuah profesi. Tapi kami juga selain Ketua Umum PP Perpani, juga anggota DPR RI dari Komisi 10 terus berjuang dan akhirnya undang-undang keolahragaan ini bisa disahkan, dan insya Allah ke depan seluruh para atlet unggulan Indonesia daerah itu harus mendapatkan juga asuransi untuk mereka, dan pendapatan atlet itu tentu akan lebih baik ke depan. Saya sebagai pembina olahraga dan pribadi ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada penyelenggara yang dinaungi oleh Pemprov Panahan Aceh yang telah menyikapi kalender event Perpani dan telah berupaya dan berusaha bekerja keras untuk terlaksananya kejuaraan ini. Saya tersanjung berada di tengah-tengah saudara sekalian karena saya tahu bahwa saudara semua di sini adalah para pemikir, pegiat, pelaku dan penjamin keberlangsungan kegiatan olahraga yang menurut saya pantas mendapatkan apresiasi yang tinggi. Kegiatan-kegiatan kejuaraan olahraga seperti ini saya anggap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memajukan daerah dan menjadikan program seperti ini sebagai media pembinaan generasi bangsa, kedisiplinan, sportivitas, solidaritas sosial, dan sebagai salah satu stimulus pembangunan ekonomi negeri. Selanjutnya, tentu kejuaraan Panahan ini adalah bagian dari pemikiran dan penetapan olahraga ini sebagai salah satu cabang olahraga dalam desain besar olahraga nasional yang telah digagas oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Eliza, bahwa ini merupakan salah satu dari 14 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Olimpiade. Nah, apa yang disampaikan tadi bahwa kenapa pemusatannya ditempatkan di Sumatera Utara, karena salah satu faktor adalah Aceh belum adanya fakultas keolahragaan. Dan ini tentunya menjadi cambuk bagi kita semua. Mudah-mudahan ke depan universitas kita bisa mendirikan fakultas keolahragaan sehingga nantinya pemusatan olahraga bukan hanya ada di Sumut tapi juga ada di Aceh. Bapak Ibu sekalian, pantaslah kita berbahagia seperti yang saya tadi, dan pada kesempatan ini juga saya berpesan kepada para peserta yang mulai hari ini mendapatkan kesempatan menguji diri dalam meraih prestasi, tunjukkan kepiawaiannya dengan semangat dan jujur. Kepada para atlet lokal yang sedang mencari jati diri dan ikut menjajal kemampuannya dalam kejuaraan ini, saya berharap agar menggunakan kesempatan ini sebagai pembuktian diri di samping bagian dari jam terbang kompetisi yang memang harus dimiliki dalam penempaan diri dan membuktikan bahwa Aceh juga punya calon-calon pemanah yang prioritas ini di Aceh. Dan pada masa-masa yang Indonesia Open Provinsi Aceh tahun 2022 dengan resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi merupakan atlet yang memperoleh medali emas di divisi kompon pada PON Papua 2021, dan Bapak Jantan Pangestu Insani adalah Nasional Panahan State 1 2022. 1. Sanggup mematuhi ketentuan yang diatur oleh wasit dan juri. 2. Akan berlomba dengan sebaik-baiknya. 3. Menerima segala keputusan yang diambil oleh wasit dan juri. 4.
menjunjung tinggi sportivitas. 5. Berpegang teguh terhadap janji atlet. Janji wasit dan juri pada kejuaraan panahan Indonesia Open Sirkuit Nasional Panahan Stage 1 2022. 1. Akan memimpin perlombaan dengan sebaik-baiknya. 2. Memberi penilaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 3. Tidak memihak kepada siapapun dalam memberi penilaian. 4. Bersikap jujur, adil, dan profesional. 5. Berpegang teguh terhadap janji wasit. Bagaimana dengan kegiatan hari ini? Ya, alhamdulillah kegiatan pembukaan sudah berlangsung dengan baik dan dibuka oleh Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Kadispora. Tentunya juga bahwa kejuaraan panahan Indonesia Open ini atau Sirnas Nasional ini adalah diikuti oleh 596 peserta seluruh Indonesia. Ini sebuah animo yang tinggi ya, pada tahun ini karena Sirnas sebelumnya di Bali juga pesertanya hanya 300 orang. Tentunya ini karena kerjasama semua panitia sehingga bisa mendatangkan hampir seluruh atlet di seluruh Indonesia. Mungkin karena sudah endemi, ya sudah tidak pandemi lagi sehingga atlet ya tinggi untuk hadir di Aceh dan juga di Aceh membuka mereka dan juga sebagai tuan rumah PON nanti 21-2024. Kami sangat bersyukur bahwa di sesi pembukaan berjalan dengan baik dan kita berharap mulai besok pagi akan ada perlombaan sampai tanggal 28 nantinya bisa berjalan dengan baik. Pemirsa, dengan berakhir seluruh kegiatan pada hari ini yaitu dalam Indonesia, kejuaraan terbuka panahan Indonesia atau Indonesia Open sekaligus Sirkuit Nasional Stage 1 tahun 2020. Salam olahraga. Yang di kota dan di kampung rejak keno bergahabat buku yang Ini country group, jadi harus diserahkan bersama ya. Ini bisa membuat event nasional. Harapan untuk ke depan? Harapan untuk ke depan terutama sekali pihak pemerintahan bisa melihat cabang-cabang mana yang bisa aktif dan bisa membawa harapan emas ke depan baik di Pora, baik di PON kan yang bisa mendulang emas. Okey. Ucapan Bapak kepada peserta yang sudah kembali ke tempat asalnya masing-masing, Pak. Ya, pertama sekali selamat kepada tim PD. Ini sangat berbahagia kita karena mewakili Aceh dan kepada tim lain kita mengucapkan selamat pulang ke kampung tujuan. Membawa bisa mempromosi Aceh. Ya, saudara pemirsa Aceh TV, bangga tak lunurannya bisa berdampingan dengan mantan Sekda Aceh, iaitu Bapak Tantawi, Pak. Ya, Tantawi Isa. Pak Tantawi Isa, luar biasa, Pak. Senyum bapaknya bisa mewakili seluruh rekan-rekan panitia yang mengadakan acara kejuaraan panahan Indonesia Open. Luar biasa, Pak. Jadi Pak, berlangsung dari minggu yang kau ikut sampai minggu Sabtunya dengan sangat sukses. Uronyo sijuk cik dengan ujian baca acara penutupan, Pak. Ya. Sangat luar biasa. Jadi harapan dan ucapan Bapak selaku penasihat dalam acaranya, Pak ya. Ya, mungkin Bapak baca Bapak di komentar ucapan dengan berakhir dan peserta yang kan mungkin ke tinggal tempatnya yang kali kecok juara pun nak ucapan dah harapan. Silakan Bapak. Baik, syukur alhamdulillah bahwa acara panahan kejuaraan nasional tahun 2022 Open yang adakan di Aceh ini sudah berlangsung dengan sangat baik dan kelancaran dan kesuksesan ini tentunya adalah berkat dukungan dari semua pihak, terutama sekali Bapak Ketua
Prof Pepani, kemudian Bapak Ketua Panitia. Kemarin juga kita mendengar arahan dari Ibu Ketua PB yang luar biasa, bahwa ini adalah tingkat regional stage 1 ya. Ini berlaku. Oleh karenanya bahwa hari ini Bapak Ketua telah memberikan para yang mendapat prestasi. Saya sangat bangga bahwa prestasi itu rupanya diraih oleh PD ya. Jadi biarpun di sana ada hadir dari Riau, dari DKI, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi PD hari ini mendapat juara umum ya, yang luar biasa. Tentunya juara yang telah diperoleh hari ini adalah menjadi bekal untuk dapat diperdagang untuk selanjutnya. Kemudian juga ada atlet-atlet dari daerah lain atau kabupaten yang ada di Aceh tidak bisa dengan diam, tidak bisa menyerah, harus berlatih kembali. Karena saya dengar dari Bapak Ketua Perpani dan Pak Ketua Panitia Pak Husin juga ini Juni akan datang akan di PD. Ini juga itu ada Porda ya, Porda di PD, cabang ini akan dipertandingkan lagi. Kemudian juga ke depan kita akan menghadapi PON yang tahun 2004. Tentunya para atletnya kami hanya berharap bahwa mempersiapkan diri, melakukan latihan dengan sebaik-baiknya, sehingga bahwa event yang telah dilakukan hari ini dan ke depan adalah Aceh mendapat juara yang terbaik dari Panahan, insya Allah. Bapak sendiri siap mendukung acara ini apabila? Saya hanya berdoa dan mendukung sangat. Karena juga saya juga pernah berkecimpung pada saat itu juga bersama dengan Pak Amir, juga pernah di KONI kami. Alhamdulillah hari ini lebih bagus daripada saya pada saat itu ketua KONI. Hari ini cabang olahraga lebih bagus. Kita berdoa semua bahwa benar-benar nanti juga di PON 2024 adalah Aceh mendapat yang terbaik. Nah itu yang dapat. Selamat, sukses Pak Nyamir, Pak Husin. Moga-moga apa yang di Dharma baktikan ini menjadi pahala di Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh TV dalam acara Kai Bang Rusli, walaupun bagaimana peserta, penonton atau namanya pemain, tapi kalau panitianya belum siap, belum tentu bisa sukses. Kenapa bisa sukses? Ya tentunya karena panitia yang membuat acara ini sukses. Ini di samping saya dengan Bapak Ahmad Husin. Pak Ahmad Husin, luar biasa banyak acara cabang olahraga yang namanya ini Panahan. Punya bahasa Aceh panah. Luar biasa Pak ya, kita mulai dari Minggu sampai ke Sabtu ini. Ada kendala di lapangan Pak, sebelumnya juga Bapak ada kendala kira-kira ini bisa diadakan apa enggak, ditunda atau diundur itu, dan yang sedang berjalan acara ini, yang sedang berlangsung, bagaimana menurut Bapak itu di lapangan, ada merasa oh ini udah kekurangan ini atau kelebihan itu bagaimana Pak? Iya baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat dari persiapan sejak awal kita mempersiapkan kejuaraan ini, sebenarnya secara fisik banyak pertanyaan di dalam hati kita. Ini sukses enggak, berhasil enggak, bisa enggak gitu. Namun karena panitia ini didukung oleh orang-orang yang begitu hebat menurut saya, profesional di dalam bidangnya masing-masing, sehingga pada saat kita melaksanakan persiapan-persiapan ini semuanya bisa terkoordinasi dengan baik. Kemudian kita juga bisa saling bahu-membahu antara satu tim dengan tim yang lain, itu saling mendukung sehingga kita bisa mengatasi berbagai kesulitan yang bisa kita temukan di lapangan. Jadi suksesnya ini adalah bagaimana kita membangun sebuah komunikasi yang baik dari seluruh panitia. Bahkan juga dengan pihak-pihak lain kita bisa melihat betapa besarnya perhatian dari KONI, dari Universitas Syekh Kuala, dari Win Ardaniri. Mereka dengan senang hati membantu kita panitia ini, memberi fasilitas, memberi masukan, memberi saran, memberi pendapat, sehingga kita bisa berkembang di lapangan pada saat kita mempersiapkan semuanya, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik kepada peserta-peserta, terutama tamu-tamu kita yang datang dari luar Aceh. Tentunya kita ingin mempersembahkan yang terbaik agar mereka terkesan bahwa sesungguhnya kalau ketika kita datang ke Aceh itu sangat mengenakan, ketika datang ke Aceh sangat mengasihkan, sehingga pada saat mereka mengikuti pertandingan ini betul-betul mereka juga merespon, mereka juga menyampaikan terima kasih kepada kita bahwa mereka begitu senang, begitu gembira mereka mengikuti semua kegiatan lomba-lomba ini.
Ini peserta seluruhnya itu hampir 500 orang ya. Jadi 490-an orang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, kemudian dari Sumatera Barat, dari Riau, dari beberapa tempat lainnya. Dan jumlahnya yang datang dari luar lebih dari 30% peserta itu adalah dari luar Aceh. Dari luar Aceh. Ini acara ini memang tahunan, Pak. Ini memang acara tahunan oleh PB Perpani, ada 2 kali dalam setahun. Kebetulan kita mendapatkan giliran stek 1. Sehingga kita merasa gembira juga kita ditunjuk sebagai panitia stek 1 ini, sehingga ini kita manfaatkan untuk banyak hal, antara lain menyiapkan atlet-atlet kita, kesempatan kepada mereka untuk berlaga secara nasional, sehingga kita bisa melihat bagaimana prestasi yang mereka capai selama latihan selama ini. Nah, ternyata ya kita juga begitu bangga mendengarkan hasil yang terakhir adalah PDA menjadi juara umum dalam kejuaraan ini. Apa ucapan Bapak yang menerima juara umum dan yang sudah terima sebagai juara atau yang belum ikut dalam peserta ini, Pak? Ya, baik. Kalau saya berharap kita mendapatkan juara umum, PD mendapatkan juara umum ini sebenarnya tantangannya berat. Berat ini. Kenapa? Karena beberapa saat ke depan kita menghadapi PON. Nah, jadi jangan bangga dulu dengan mendapatkan prestasi ini di sini, karena di depan Anda sesungguhnya masih terbentang halaman yang luas untuk bisa meraih prestasi yang lebih besar dari itu. Jadi kita berharap nanti kalau di PON kan semua provinsi akan hadir. Kalau ini kan tidak seluruhnya provinsi hadir. Kemudian yang kedua, bagi mereka atlet-atlet yang pada saat ini belum berhasil, belum sukses, bukan berarti sudah tamat riwayatnya, tidak. Justru begitu dia tidak mendapatkan kesempatan medali misalnya pada kesempatan ini, justru dia harus membuka diri untuk berlatih lebih serius lagi, sehingga nanti pada peluang yang akan datang, apakah itu melalui Pora ataukah itu melalui Porda dan lain sebagainya, bisa prestasinya semakin meningkat. Jadi pemirsa, jadi dengan ketua panitia kali belum pegang bangunan, jadi dia tak merepot lagi dengan yang lain, yaitu dengan Bapak Ahmad Hussein. Dengan Bapak Ahmad Hussein. Terima kasih Pak. Terima kasih. PB Perpani dan juga Piala Tetap Pemerintah Aceh. Kami atas nama mewakili PB Perpani dan Pemprov Perpani Aceh, yang pertama mengucapkan selamat kepada sang juara, tentunya adalah terus berlatih kepada seluruh atlet yang telah berhasil memperebutkan medali, memperoleh medali di Sirnas ini, dan juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada event ini. Semoga event ke depan nantinya kita berjumpa kembali. Tentunya adalah kita akan mempersiapkan lebih baik nantinya sehingga event ke depan dapat kita laksanakan dengan sukses nantinya. Kami juga mengucapkan atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kejuaraan ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kejuaraan Panahan Indonesia Open atau sirkuit nasional tahun 2022 dengan resmi kami nyatakan selesai. Selamat jalan kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu seluruh atlet ya, sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan salam kami ke seluruh pengurus dan kerabat yang ada di
tempat Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amir, dalam pelaksanaan Open Indonesia ini sekaligus Sirnas X1 ini mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya sehingga kita bisa menjadi tuan rumah. Ya, Pak Dirman, kejuaraan ini merupakan kalender event PB Perpani ya, yang kalender event PB Perpani tahun 2022 ini. Tentunya event PB Perpani itu ada beberapa yang diselenggarakan pada tahun ini. Ya, salah satunya adalah Sirnas, sirkuit nasional. Kita menjadi tuan rumah adalah kita melalui bidding, kita mengajukan diri. Akhirnya hasil penilaian PB Perpani, ya alhamdulillah untuk sirkuit pertama dilaksanakan ini adalah ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksana. Dan juga selain itu juga PB Perpani pada tahun ini ada beberapa agenda lain. Ya, dalam waktu dekat juga bulan 6 akan berlangsung ke Jognas Senior di Palangkaraya, dan juga pada bulan Oktober nantinya juga akan berlangsung ke Jognas Junior di Yogyakarta. Tentunya adalah bahwa ini yang terselenggara hari ini adalah merupakan agenda nasional yang kita laksanakan di provinsi. Jadi target kita dari event ini dari sisi prestasi bagaimana? Ya, kita sudah sepakat dengan pemerintah Aceh, ya, dalam ini Diaspora Aceh. Salah satu misi kita menyelenggarakan event ini adalah sebagai simulator. Ya, tujuan utama sebagai simulator untuk penyiapan kita nantinya sebagai tuan rumah PON Sumut Aceh, yang nantinya adalah cabang panahan akan dilaksanakan di tempat kita di Provinsi Aceh. Oleh karena itu event-event yang kita laksanakan ini ya, sejak dari tahun 2017 merupakan adalah sebuah simulasi ya, sehingga nantinya pada pelaksanaan di tahun 2024 kita betul-betul siap. Artinya manajemen penyelenggaraan sudah standar, kita tidak tertutup, sehingga pemerintah Aceh dan sekolah Aceh yang akan nanti dipanggil seleksi nasional. Tentunya ada beberapa ada 4 event di Perpani yang diselenggarakan pada tahun ini. Ini akan menjadi referensi data nanti atlet yang akan dipanggil untuk Platnas tahun 2023 nanti. Tentunya adalah ini merupakan momen bagi semua atlet yang bisa berprestasi di Sirnas ini, karena mereka nanti akan direkomendasi dipanggil untuk seleksi di tingkat nasional. Jadi atlet kita sendiri kan sedang dipersiapkan ke dalam pemusatan latihan daerah untuk menghadapi PON 2021-2024 ini. Ada berapa atlet nih banyaknya? Ya, kita event yang kita ikuti khususnya untuk atlet panahan Provinsi Aceh ya di tahun 2022 ini ada beberapa event yang akan kita ikuti. Ini sebagai barometer untuk nantinya menentukan atlet Pelanda PON Aceh tahun 2023. Artinya di Sirnas ini menjadi database, jadi barometer, dan nanti di Kejurnas Palangkaraya dan juga di Kejurnas Junior di Yogyakarta, dan terakhir nanti adalah Bora. Dari 4 event yang akan kita ikuti untuk tahun ini. Ini akan menjadi kumpulan data-data nantinya untuk penentuan atlet yang akan kita peladakan full team pada tahun 2023 nantinya untuk persiapan PON. Jadi Pak Nyamir sedikit, kita hampir rutin setiap dalam kepengurusan ini masa Pak Nyamir sebagai ketua umum rutin menggelar event setiap tahun, baik event lokal, nasional, bahkan internasional. Dan yang sekarang ini Indonesia Open. Tentu bisa diceritakan sedikit ini, mungkin ada suka
mungkin kendala-kendala yang dihadapi. Ya, Pak Dirman, ini sudah merupakan program kerja ya dari keputusan Pemprov Perpanian Aceh ya 2026-2020, dan kemarin kita juga diberi keamanan untuk melanjutkan 2020-2024. Ini sudah merupakan program kerja bahwa di Perpanian Aceh berusaha setiap tahun dapat menyelenggarakan event panahan nasional di Aceh. Tentunya ini terlaksana adalah tidak terlepas dari semua dukungan kepengurusan, ya teman-teman pengurus, penasehat, semua memberikan dukungan yang penuh untuk kami, ya juga termasuk adalah teman-teman media ya yang selama ini juga terus memberikan dukungan sehingga ini terlaksana. Dan secara spesialis ya pemerintah Aceh melalui Diaspora Aceh terus support kita. Event yang kita buat terus ya, Diaspora memberikan penuh dan juga Aceh ya yang kita laksanakan dengan skala nasional ya juga berkat juga apa yang kita dapat berlangsung dengan baik dan mempunyai persepsi peserta kesannya baik lah event panahan di Aceh. Yang terakhir juga yang ini kita laksanakan ya kita melihat bahwa komentar-komentar daripada peserta luar biasa. Tentunya ini tidak terlepas juga dukungan dari pencap-pencap juga. Ini di samping saya ini Pak Masri, Pak Tengku Masri, Ketua Pencap Pertanian Aceh Selatan, yang selalu adalah hadir untuk memberikan dukungan ya bantuan-bantuan sehingga khususnya itu yang kita lakukan dapat terlaksana. Jadi ini kan olahraga panah ini kan termasuk olahraga kategori olahraga maluan. Peralatan perlengkapan atlet itu kan bukan mudah gitu untuk ini bagaimana nih? Kok bisa kan bisa berkembang gitu Pak? Ya memang bisa ceritakan sedikit mungkin. Kita memang sebenarnya adalah olahraga panahan ini dari segi peralatan memang agak rumit ya, karena memiliki harga yang mahal. Kenapa animo ini muncul? Kami melihat salah satunya adalah karena ini olahraga sudah rasul. Mungkin orang tua atau atlet walaupun mengeluarkan uang banyak, tapi karena ini sudah rasul, ya tidak apa-apa gitu Pak Dirman kan. Sehingga dengan puluhan juta pun membeli peralatan panahan mungkin tidak terasa rugi ya, karena ini merupakan ikonnya adalah olahraga sudah rasul. Tentunya memang kita juga sangat ada keterbatasan dari peralatan dibandingkan juga atlet-atlet di Pulau Jawa ya, yang supporting peralatannya sudah full, karena memang kita ada keterbatasan pendanaan, sehingga ya faktor peralatan juga menentukan juga keberhasilan dalam fokus menembak. Apabila anak panahnya sudah kualitasnya sudah kurang, ya handle-nya udah berkurang, streamnya talinya udah agak kendor, ini juga mempengaruhi dari sasaran tembak. Makanya karena panahan ini adalah cabang akurasi spesifik, tentunya adalah supporting peralatan itu memang harus maksimal, harus memang fit peralatannya. Yang kita lihat beberapa atlet nasional yang beberapa hari yang lalu bertanding di sini, mereka memang dari segi peralatan memang kompleks sekali dan rata-rata baru, sehingga dari sasaran tembak itu yang memang betul-betul terukur yang baik. Karena persoalan ketidaklabilan daripada peralatan, ya anak panahnya sudah mereng, ini lari juga akan beda gitu. Makanya juga konsistensi peralatan itu adalah menentukan di dalam olahraga kompetitif panahan. Makanya terus kita berusaha setidaknya kami pengurus dan juga kami minta seluruh masyarakat dan pemerintah untuk memberikan supporting peralatan setidaknya adalah untuk 24 atlet yang akan kita siapkan ke PON. Pemirsa, Akai Barsuli. Ini di samping saya ini ada humas dari Pemprov Perpanian Aceh. Wah, luar biasa.
Jangan lihat dari wajahnya yang hitam, tapi lihat dari kumisnya yang lebat. Ya. Nyekur Aceh, nyok lagi ke Kara. Dan juga humas roti kan. yang empat dan roti humas. Humas Perpani ya. Pemprov Perpani Aceh. Perpani pu penyangan jiwa. Persatuan Perkumpulan Panahan Indonesia. Ya ke bakaji cara dulu umat budaya, mohana budaya arti ji gelam teh benar. Jadi dua di kena. Karena iya dia awal kok. Kebetulan kamu pihnya kan tim kampung. Telepon Papua kamu dari media. Oh benar. Okey bang, jadi kitanya dari urau pembukaan sampai urau penutupan hari ini kita sudah berada di lapangan. Jadi seluruh panitia sudah kita temui untuk kita minta keterangan ya. Okey bang. Pemirsa, dengan berakhir seluruh kegiatan pada hari ini yaitu dalam acara Kejuaraan Terbuka Indonesia, Kejuaraan Terbuka Panahan Indonesia atau Indonesia Open sekaligus Sirkuit Nasional Stage 1 tahun 2022. Ya, saya Rusli Arafika, saya Munawardi, saya Sahril Ahmad, saya Sudirman Mansur, saya Zainuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.